Oh no! Oh no! Oh no! Yes! 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 Okay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang menonton video ini? Semoga sehat selalu. Baik, kepada yang terhormat dengan Bapak dosen pengampu mata kuliah Governansi Digital, Bapak Junaidi SIP MSI, dan teman-teman semua yang menonton video ini. Baik, perkenalkan nama saya Dewinta Saci Rahmawani dan juga rekan saya Hera Ajeng Kartika yang akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang aplikasi Lapor Pak Bos Musirawas. Langsung saja, jadi aplikasi Lapor Pak Bos Musirawas ini yaitu layanan pengaduan korban kekerasan perempuan dan anak berbasis online. Jadi untuk alamat atau alamat kantor aplikasi ini terdapat di Desa Muara Beliti Baru, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Pada aplikasi ini dinaungi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Musirawas. Untuk tampilan dan menu yang tersedia, yaitu yang pertama terdapat login. Menu ini memungkinkan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi dengan menggunakan akun yang telah terdaftar. Yang kedua, terdapat daftar. Menu ini memungkinkan pengguna untuk mendaftar akun baru agar dapat menggunakan layanan aplikasi. Kemudian terdapat kepuasan, yang dimana menu ini menyediakan fitur untuk menilai kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Kemudian terdapat juga regulasi dan peraturan, yang dimana menu ini menyediakan informasi terkait regulasi dan peraturan yang berlaku terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya terdapat menu kontak kami, yang dimana menu ini menyediakan informasi kontak untuk dapat dihubungi oleh pengguna yang membutuhkan bantuan atau informasi terkait layanan aplikasi. Dan yang terakhir terdapat panduan, yang dimana menu ini menyediakan panduan pengguna aplikasi untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan layanan yang tersedia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya, di mana selanjutnya yaitu terkait materi dasar hukum atau regulasi yang mengatur layanan aplikasi Lapor Pak sendiri, di mana pada layanan Lapor Pak Bos yaitu ada ketentuan, yaitu ada peraturan Bupati Musirawas nomor 30 tahun 2017 di mana tentang mengatur pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Musirawas sendiri. Selain itu, Peraturan Bupati Musirawas nomor 9 tahun 2022 mengatur tentang aplikasi Lapor Pak Bos yang bertujuan untuk memudahkan aduan kekerasan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Musirawas. Dan juga pada panduan penggunaan aplikasi Lapor Pak Bos dapat ditemukan di situs web resmi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kabupaten Musirawas.
Selanjutnya, baik, di mana untuk unit kerja atau instansi pengelolaan dari aplikasi lapor Pak Bos sendiri, yaitu di mana aplikasi ini ditawarkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Musirawas dan dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas PPA Kabupaten Musirawas. Baik, selanjutnya sejarah dan latar belakang munculnya aplikasi Lapor Pak Bos. Terdapat beberapa latar belakang dari terbentuknya aplikasi Lapor Pak Bos Kabupaten Musirawas ini. Yang pertama yaitu banyaknya terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada Kabupaten Musirawas. Yang kedua, masyarakat dan instansi publik di Kabupaten Musirawas mengalami kesulitan dalam melaporkan masalah kekerasan pada perempuan dan anak. Kemudian terdapat Kominfo Kabupaten Musirawas mencari cara untuk memudahkan proses melaporkan masalah secara online. Dan aplikasi Lapor Pak Bos Kabupaten Musirawas diperkenalkan sebagai solusi untuk memudahkan proses melaporkan masalah secara online. Yang kelima, aplikasi ini memungkinkan masyarakat dan instansi publik untuk melaporkan masalah secara online dengan lebih efisien dan efektif. Dan yang terakhir, dengan aplikasi Lapor Pak Bos Kabupaten Musirawas, masyarakat dan instansi publik dapat mengurangi waktu dan energi yang dikembangkan untuk melaporkan masalah secara tradisional. Selanjutnya, deskripsi singkat layanan digital online pada aplikasi Lapor Pak Bos. Jadi, aplikasi Lapor Pak Bos adalah layanan pelaporan kekerasan perempuan dan anak berbasis online sistem yang dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPPA Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Aplikasi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pelaporan kekerasan perempuan dan anak, dan dapat diakses melalui Play Store dan Instagram. Masyarakat dapat mendaftar terlebih dahulu agar bisa masuk ke portal layanan, dan di dalam aplikasi terdapat beberapa menu interface yang mempermudah bagi penggunaan layanan. Di antaranya data pendampingan, data pengaduan, data pelayanan PPA, data konsultasi, data kepuasan hingga kritik dan saran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah tujuan dari aplikasi Lapor Pak Bos sendiri, di mana tujuan aplikasi Lapor Pak Bos dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas PPPA di Kabupaten Musirawas dengan bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online. Aplikasi ini merupakan inisiatif dari pemerintah daerah untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan, serta Kabupaten Musirawas berupaya memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat melalui aplikasi ini sendiri. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya yaitu terkait jenis layanan-layanan yang diberikan oleh aplikasi Lapor Pak Bos sendiri, di mana pada tampilan aplikasi yaitu ada data pendamping, di mana pada menu ini sendiri yaitu merupakan menu yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan informasi dan bantuan terkait pendampingan kasus kekerasan. Dan juga ada menu terkait data pengaduan, di mana menu ini memungkinkan pengguna untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara online. Dan juga ada data layanan PPPA, di mana menu ini menyediakan informasi terkait layanan perlindungan perempuan dan anak. Dan juga pada menu data konsultasi, di mana menu ini memungkinkan pengguna untuk berkonsultasi terkait kasus kekerasan. Dan juga selanjutnya yaitu terkait kepuasan pengguna sendiri, di mana pada menu ini fitur untuk menilai kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Selanjutnya yaitu peraturan, di mana pada menu ini menyediakan terkait informasi terkait regulasi dan peraturan yang berlaku terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sendiri. Dan juga ada panduan, di mana panduan ini digunakan pada aplikasi ini untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan layanan yang tersedia.
Dan juga ada pun menu grafik pengaduan, di mana pada menu ini menyediakan grafik yang menunjukkan jumlah pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang telah dilaporkan melalui aplikasi yang tentunya yang ada pada daerah Musirawas sendiri. Dan juga ada data kontak. Ada menu ini berfungsi untuk dapat dihubungi oleh pengguna yang membutuhkan bantuan atau informasi terkait layanan aplikasi Lapor Pak Bos ini sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada menu data saran, yaitu di mana pada menu ini memungkinkan pengguna untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terkait layanan aplikasi Lapor Pak Bos ini sendiri. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada tutorial SOP atau prosedur layanan operasional atau deskripsi cara bekerjanya aplikasi layanan digital online. Jadi teman-teman di sini bisa melihat, yang pertama terdapat halaman awal digunakan oleh masyarakat atau admin untuk bernavigasi ke halaman lainnya. Setelah itu terdapat panduan halaman daftar digunakan oleh masyarakat untuk mendaftarkan akun. Selanjutnya terdapat halaman grafik kepuasan digunakan untuk melihat kepuasan masyarakat terhadap aplikasi. Selanjutnya juga terdapat halaman regulasi dan peraturan yang digunakan untuk mendownload file regulasi atau panduan. Setelah itu terdapat halaman kontak yang digunakan untuk melihat daftar nomor telepon atau nomor WA dalam link halaman website. Kemudian terdapat halaman panduan yang digunakan untuk mendownload panduan. Selanjutnya bisa dilihat di sini teman-teman, terdapat login. Halaman login ini digunakan oleh masyarakat atau admin yang masuk ke dalam aplikasi. Ini sama seperti yang awal tadi. Dan selanjutnya bisa dilihat ke gambar yang kedua, yaitu terdapat halaman data pengaduan dipakai oleh masyarakat untuk melihat pengaduan yang sudah terkirim. Selanjutnya akan dipandu ke halaman pengaduan digunakan oleh masyarakat untuk menambahkan pengaduan baru. Dan bisa dilihat di sini teman-teman step selanjutnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di mana prosedur selanjutnya yaitu di mana pengguna halaman dapat berkonsultasi dipakai oleh masyarakat untuk halaman konsultasi dapat dipakai oleh masyarakat untuk melakukan konsultasi kepada admin, di mana pengguna juga dapat pada halaman ini juga masyarakat dapat menambahkan konsultasi dengan topik baru. Dan juga halaman ini digunakan masyarakat untuk berdiskusi atau tanya jawab kepada admin. Di mana juga pada layanan PPA, para pengguna ataupun masyarakat dapat melihat daftar permohonan untuk pengaduan korban kekerasan yang telah dikirimkan. Dan di mana pada halaman konsultasi ini juga masyarakat dapat menambahkan digunakan masyarakat untuk menambahkan layanan PPA baru. Dan di mana pada selanjutnya yaitu terkait pada menu halaman kepuasan, yaitu dapat digunakan masyarakat untuk menjawab pertanyaan dengan jawaban puas atau tidak puas. Dan di mana juga pada menu grafik kepuasan sendiri, masyarakat ataupun pengguna dapat melihat jumlah kepuasan berapa sih grafik yang ada pada Lapor Pak Bos sendiri. Dan adapun pengguna dapat memberikan kritik dan saran pada menu kritik dan saran sendiri yang digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan kritik ataupun saran tersebut. Selanjutnya, teman-teman, kita di sini bisa melihat keunggulan dari aplikasi layanan Lapor Pak Bos Kabupaten Musirawas ini. Yang pertama yaitu dapat memudahkan pelaporan, yang kedua akses yang mudah, yang ketiga fitur yang lengkap, dan keempat memberikan pelayanan yang maksimal. Baik, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, adapun kelemahan layanan digital online, di mana dari kelemahan dari aplikasi Lapor Pak Bos sendiri antara lain yang pertama adanya kurangnya informasi secara spesifik mengenai
kekurangan dan kelemahan dari pelayanan publik yang ada. Yang kedua yaitu aplikasi ini mungkin hanya tersedia di Play Store dan belum tersedia di platform lainnya. Dan juga yang ketiga yaitu meskipun aplikasi ini merupakan layanan berbasis online, ada kemungkinan bahwa beberapa fitur mungkin hilang atau terbatas dalam versi mobile. Selanjutnya, adapun jumlah data pengunjung atau pengguna sejak di launching hingga sekarang pada aplikasi Lapor Pak Bos sendiri, yaitu ada sekitar 50 lebih pengguna yang mendownload aplikasi sejak di launching pada 10 Februari 2023. Baik, itu tadi teman-teman hasil analisis dari kami tentang aplikasi Lapor Pak Bos Musirawas. Jadi, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Kami pamit undur diri, saya Dewinta Saci Rahmawani dan rekan saya Hera Ajeng Kartika pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.